Berjumpa lagi dengan saya, Awalinda Aceh Nur Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Apa sih yang dimaksud dengan vektor? Oke, sebelumnya kita akan membedakan besaran terlebih dahulu menurut arahnya. Besaran menurut arahnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Sebagai contoh ada waktu, ada masa. Kemudian besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai juga mempunyai arah. Untuk contohnya yaitu ada kecepatan dan ada percepatan. Untuk pertemuan kali ini tidak hanya itu saja yang akan kita bahas, ada banyak sekali yang akan kita bahas mengenai vektor. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Let's go. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menulis vektor. Cara menulis vektor ada dua. Yang pertama yaitu disimbolkan dengan menggunakan tanda panah yang dihadapkan di atas. Misalnya, saya mempunyai vektor dari pangkal ke ujung, saya beri nama A dan B. Cara menuliskan yang pertama dengan menggunakan tanda panah. Ini bisa disimbolkan dengan A, tanda panah seperti ini ya. Atau sama dengan A besar juga bisa dengan tanda panah seperti ini. Atau A, B diberikan tanda panah seperti ini. Nah, maksud dari tanda panah ini menunjukkan bahwa vektornya itu arahnya dari pangkal A menuju ke ujung B. Kemudian yang kedua, sama dengan vektor yang sama, cara menuliskannya itu dengan huruf tebal. Misalnya sama ya, kita gambarkan vektornya A ke B dari pangkal A ke ujung B dengan huruf tebal. Misal saya mempunyai A, anggap ini tebal ya, sama dengan A, kita bisa tuliskan A sama dengan A tebal. Baik, itu adalah cara menuliskan vektor. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai metode vektor. Pada metode vektor ini ada beberapa macam cara untuk menggambar vektor. Yang pertama, ada yang namanya metode poligon. Bagaimana cara menggambarnya? Baik, misalkan suatu contoh, itu kita temukan bahwa ada 3 vektor. Ini vektor yang pertama, kita beri simbol A. Kemudian ada vektor yang kedua yaitu vektor B. Kita beri simbol B. Kemudian ada vektor C. Baik, untuk yang cara menggambarnya yaitu kita untuk mencari resultan, kita gabungkan dengan garis lurus dengan metode poligon ini ya. Nah, akan ada pertemuan di antara A, B, C. Yang ini yang dimaksud dengan R atau resultan. Nah, ini adalah yang pertama yaitu metode poligon. Kita akan menggunakan metode jajar genjang. Cara menuliskannya, misal saya mempunyai dua buah vektor.
yang dapat digambarkan sebagai berikut ya. Oke, untuk yang pertama saya simbolkan A dan B vektor ini. Caranya yaitu dengan merefleksikan dengan tinggi yang sama. Nah, kita refleksikan B di sini ya. Panjang B sama. Kemudian untuk panjang A juga kita buat sama. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tarik garis lurus di tengahnya. Kemudian kita beri tanda panah. Ini yang dimaksud dengan resultannya. Baik, yang ketiga ada metode segitiga. Bagaimana cara menggambarnya? Yaitu yang pertama, misalkan ada dua vektor di sini. Sini 10 dan yang miring 10. Nah, untuk segitiga ini langsung kita tarik saja garis lurus di antara pangkal A sama ujung B. Nah, ini yang dimaksud dengan resultan. Nah, untuk metode tersebut itu berlaku saat kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan dalam vektor. Nah, metode ini membantu kita saat mencari resultan yang akan kita cari. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai mencari resultan vektor. Yang pertama yaitu ada saat kita mencari resultan pada metode penjumlahan. Baik, untuk syarat di sini saat kita mencari resultan penjumlahan itu arahnya harus sama ya, tidak berlawanan antara dua vektor. Misalkan ini ada dua garis ya yang akan kita jumlahkan. Kita beri simbol A dan B. Di sini kita akan mencarinya dengan menggunakan metode jajar genjang. Sama, kita refleksikan yang miring sama miring. Karena tadi 10 cm, kita gambar juga 10 cm ya. Nah, untuk penggambaran vektor usahakan itu selalu tepat ya. Kurang miring, kita gambar ulang ya. Kita coba refleksikan di sini. Oke, untuk resultannya sendiri yaitu di tengah sesuai metode yang kita gunakan.
Nah, ini yang dimaksud dengan resultan. Kemudian untuk mencari resultannya tersebut, maka misalnya kita itu disuruh mencari resultan gaya. Untuk gaya sendiri kita lambangkan dengan F. Maka kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah, ini berarti kan F1 ya. Kemudian ini F2. Kemudian sudut yang diapit antara A dan B itu kita simbolkan dengan theta. Nah, ini sama dengan FR atau gaya resultannya. Karena di sini cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1, maka dapat kita tulis bahwa di sini FR atau F resultan sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta. Untuk cos sendiri yaitu pada sumbu X. Untuk sumbu Y yaitu menggunakan sin. Nah, ini untuk rumus resultan untuk saat menjumlahkan vektor. Oke, selanjutnya yaitu ada pengurangan. Pengurangan di sini itu misal kita mempunyai dua vektor yang saling berlawanan arah. Oke, misal kita gambar seperti ini ya. Ini untuk F1. Kemudian F2-nya kita gambar seperti ini. Dengan menggunakan metode jajar genjang, maka dapat kita peroleh sebagai berikut. Kemudian untuk resultannya yaitu kita gambar di sini. Ini yang dinamakan FR atau F resultan. Karena arahnya berlawanan, maka dapat kita tulis bahwa cos 180 dikurang theta. Mengapa memakai 180? Karena di sini itu jika ditarik garis lurus maka sudutnya itu 180 derajat. Nah, ini kan berlawanan arah, maka itu mengurangkan. Kemudian untuk FR-nya sendiri dapat kita tulis FR sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat kurang 2F1 F2 cos theta. Ini masih dalam akar ya. Mengapa di sini negatif? Karena tidak lain di sini cos 180 kurangi theta yaitu min cos. Pasti di pelajaran matematika kalian sudah paham ya. Nah, tidak lain ini adalah resultan dari pengurangan vektor. Bagaimana adik-adik dan teman-teman? Sudah paham mengenai metode dan cara mencari resultan? Selanjutnya kita akan belajar mengenai penguraian dan analisis vektor. Untuk lebih lanjut silahkan simak video berikut ini. Let's go. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai menguraikan vektor.
harapannya di sini kita akan bisa menguraikan vektor dengan baik dan benar. Baik, seperti apa cara menguraikan vektor yang baik dan benar? Oke, yang pertama, diketahui pada komponen X itu bahwa cos theta sama dengan fx per f. Nah, kita dapatkan ini dari bahwa fx per f tidak lain adalah cos theta. Maka dari sini dapat kita tulis bahwa fx sama dengan f cos theta. Kemudian pada komponen y itu menggunakan sin theta. Maka dapat kita tulis bahwa fy per f, atau dapat kita tulis dengan fy sama dengan f sin theta. Didapatkan f sin theta itu diperoleh dari bahwa fy di sini dibagi f tidak lain adalah sin theta. Maka dapat diketahui bahwa fy atau f di komponen y itu sama dengan f sin theta. F di komponen x tidak lain adalah f cos theta. Baik, itu adalah cara menguraikan vektor. Oke, misal diketahui di sini, akan saya contohkan soal ya, bahwa tetanya di sini diketahui 30 derajat. Kemudian diketahui bahwa F di sini yaitu 20 F-nya, 20 Newton. Kemudian kita disuruh mencari F, X, dan Fy. Maka dapat kita tulis bahwa Fx sama dengan F cos theta. Maka diketahui F-nya kita masukkan 2, kemudian cos theta 30 derajat. Maka dapat kita tulis 20 kali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3 Newton. Kemudian F dy, maka dapat kita tulis sama, bedanya kita menggunakan sin, maka F sin theta sama dengan 20 sin 30 derajat sama dengan 20 kali setengah sama dengan 10 Newton. Itu cara menguraikan vektor. Baik, yang terakhir kita akan belajar mengenai menganalisis sebuah vektor. Jadi saat kita mempunyai, misalkan kita mengerjakan soal tentang vektor, maka kita harus bisa menganalisis vektor tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menguraikan setiap vektor. Nah, untuk menguraikan vektor di sini sangat penting. Mengapa? Karena jika kita mampu menguraikan vektor dengan benar, untuk mengerjakan soalnya pun kita pasti akan juga dapat menyelesaikannya dengan benar. Oke, yang kedua itu kita menjumlahkan komponen-komponennya. Nah, ini tergantung dari vektornya tersebut. Misalnya vektor itu ada yang pengurangan dan penjumlahan. Kalau misalkan itu dalam soalnya itu harus kita menjumlahkan, maka kita juga harus menjumlahkan komponennya. Begitupun juga dengan mengurangkan. Kemudian yang ketiga ada, kita harus mengetahui sampai mana kuadrannya itu, di kuadran berapa vektornya. Misal itu kan kuadran. Nah, itu
antara Vx dan Vy itu kita harus mengetahui kuadran dari garisnya tersebut. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa menyelesaikan besaran dan arah resultan. Baik, nah untuk arah resultan sendiri yaitu bahwa R sama dengan akar f x kuadrat plus f y kuadrat, dan tan theta fy per fx sama dengan fy per fx. Ini untuk arahnya ya. Kemudian ini untuk besarannya, besaran dari vektor. Ini juga penting. Baiklah, itu saja untuk analisis vektor. Selamat belajar. Hari ini kita sudah belajar mengenai vektor. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan sampai selesai. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.